semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Evelyn dari kelas 2 Akuntansi Reguler Pagi D. Dan seperti biasa juga saya akan kembali menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Dan pertemuan kali ini sudah sampai pada topik 11. Dan topik 11 ini tentang sistem penggajian dan pengupahan. Nah, kalau untuk topik kali ini tuh siapa sih yang nggak tahu gaji dan upah? Pasti rata-rata orang tahu dong apa itu gaji dan upah. Nah, sekarang saya tanya, apa itu gaji dan upah? Tentu saja gaji dan upah itu merupakan hasil dari kerja keras kita selama periode tertentu. Ya, kenapa saya bilang periode tertentu? Karena sistem penggajian setiap perusahaan, setiap toko itu kan beda-beda. Ada yang per hari, per jam, per minggu, per bulan. Kalau per tahun sih masih belum pernah dengar ya, tapi mungkin aja ada. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke bagian utama dari topiknya. Untuk bagian pertama itu kita akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan. Jadi apa itu kegiatan sistem penggajian dan pengupahan? Nah, sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur itu melibatkan beberapa fungsi, yakni fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Untuk penjelasannya, fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Itu semua tuh fungsi kepegawaian, tugas fungsi kepegawaian. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Namanya sudah fungsi keuangan, pastilah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan, itulah fungsi keuangan. Selanjutnya fungsi akuntansi itu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Oke, selanjutnya untuk penjelasan sistem penggajian. Fungsi penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar pada kebijakan yang dianggap adil. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sistem penggajian di setiap tempat, setiap organisasi, setiap perusahaan itu berbeda-beda. Jadi ya diusahakan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur. Pokoknya masih adil dan berkemanusiaan lah ya. Selanjutnya untuk bagian kedua tuh kita masuk ke pengertiannya. Tadi kan tuh deskripsi, sekarang lebih mendalam lagi yaitu pengertian. Jadi gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, gaji dan upah itu adalah hasil dari kerja keras kita selama periode tertentu. Jadi bagi karyawan, gaji dan upah itu bisa merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Jadi kan kayak udah kerja dapat upah sama gaji itu kan lebih termotivasi untuk bekerja lagi. Apalagi kalau lembur dapat tambahan lembur, makin semangat lagi lemburnya. Tapi ingat, jangan lupa untuk istirahat dan jaga kesehatan ya. Oke, lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah itu merupakan beban. Tapi bebannya tuh bermanfaat sih untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Jadi kayak
gajinya tuh harus seimbang dengan pemasukannya gitu loh. Jangan pemasukannya dikit gajinya gede, itu kan kayak lebih besar pasak daripada tiang, kan nggak benar juga. Tapi kalau pemasukannya banyak, alangkah lebih baik jika gaji karyawannya ya dinaikkan juga lah, biar seimbang, biar lebih termotivasi lagi karyawannya. Kalau enggak, misalnya kayak karyawan gitu-gitu aja gajinya, pada karyawannya lihat perusahaannya makin maju, makin banyak laba, kan lama-lama karyawannya juga malas gitu kan, karena nggak sesuai dengan yang dikerjain mereka udah berusaha untuk meningkatkan perusahaan atau organisasinya, tapi seperti tidak dihargai gitu kan, kayak gajinya nggak naik-naik malah diturunin, itu kan nggak benar. Nah, oke, selanjutnya pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Itu semua pokoknya berhubungan dengan karyawan. Untuk bagian ketiga, kita akan membahas tentang dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan. Jadi segala sesuatu pasti ada dokumennya gitu kan. Seperti sekolah kan perlu dokumen juga. Sama halnya dengan kerja, ada juga dokumen yang diperlukan. Berikut akan saya jelaskan dokumen yang diperlukan untuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama tuh ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Gaji itu bisa berubah-ubah, bisa tetap, tergantung perusahaannya. Ya kalau berubah jadi naik sih boleh ya, kalau jadi turun kan ya sakit hati lah ya. Tapi jangan sakit hati dulu, siapa tahu memang gajinya turun karena kinerja kita juga turun. Jadi kita harus menaikkan kinerja kita dan harus kerja semaksimal mungkin lah. Jadi dokumen pendukung perubahan gaji dan upah ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan itu. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada dokumen presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini akan menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Misalnya dia rajin kerja tiap hari, tidak ada cuti. Beberapa perusahaan tuh akan menambahkan bonus kerajinan gitu. Tapi meskipun ada beberapa perusahaan yang enggak juga sih ya, beda-beda. Selanjutnya ada dokumen daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dokumen rekap daftar gaji dan daftar upah. Jadi dokumen ini merupakan ringkasan gaji dari beberapa bulan yang lalu, misalnya bulan lalu, tahun lalu. Ya, perusahaan yang berdasarkan pesanan rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Oke, jadi kayak kan ada perusahaan yang melakukan, yang memproduksi barang secara pesanan gitu, jadi kayak pesanan yang banyak, karyawannya juga makin banyak. Begitu pula sebaliknya. Jadi kayak daftar rekap daftar gaji dan daftar upah itu dibuat juga untuk biar bisa memprediksi harga pokok barangnya tuh per barang berapa, biar tahu perlu dijualnya satu barang tuh berapa. Oke, jadi distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir atau presensi. Jadi catat gitu loh, kita hadir jam berapa. Beberapa perusahaan tuh ada yang pakai sok kartu gitu kan ke mesin, ada yang pakai sidik jari, dan ada cara-cara lain lagi lah. Saya tidak bisa sebutkan semuanya karena saya tidak terlalu tahu juga. Yang saya tahu hanya 2 itu. Oke, selanjutnya prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji,
prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang terakhir prosedur pembayaran gaji. Oke, untuk sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur di bawah ini. Ada prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, ya dicatat lah sehari dia kerja berapa jam, seminggu dia kerja berapa jam, sebulan kerja berapa jam, misalnya begitu. Oke, selanjutnya prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran upah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi terkait di sistem penggajian dan pengupahan. Oke, jadi fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini adalah yang pertama ada fungsi PSDM atau HCD maksudnya. Jadi fungsi ini untuk merekap hasil prestasi karyawan yang nantinya akan disetor ke fungsi keuangan. Biar dihitung-hitung lah gajinya berapa ya. Ada juga loh perusahaan yang gaji setiap karyawannya tuh berbeda-beda. Pernah saya temukan juga itu. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji yang berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Selanjutnya itu fungsi manajer. Fungsi manajer ini memvalidasi semua kejadian telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Jadi kayak manajer ngecek gitu loh, udah bener gak tuh fungsi-fungsi yang sebelumnya. Jangan pula karyawan yang rajin gak dibuatnya rajin, jadi gajinya kayak jadi gak seimbang dan adil gitu loh. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan secara umumnya. Ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas tentang flowchart dari sistem penggajian dan pengupahan. Ini susah untuk dijelaskan karena tuh pakai logo-logo kotak-kotak gitu. Mungkin nanti saya akan taruh di layar saja fotonya biar bisa dilihat dengan lebih jelas. Oke, untuk selanjutnya bagian ketujuh atau bagian terakhir, saya akan bahas tentang unsur pengendalian internal pada sistem penggajian dan pengupahan. Oke, jadi hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan dan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, serta memajukan efisiensi di dalam operasi dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Ini diungkapkan oleh Jackie Barrett-Wan tahun 1990. Oke, jadi untuk tujuan yang sudah saya jelaskan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan itu meliputi beberapa hal, yaitu suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional startup. Selanjutnya, fungsi sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik dan utang-utang serta pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya lainnya. Oke, selanjutnya praktek-praktek yang sehat harus dijalankan dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan pada suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi pengendalian intern ini dibutuhkan di setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dan telah ditetapkan terlebih dahulu pegawai ini kerja di bagian mana, di departemen mana, udah sesuai belum sama skillnya. Jadi jangan sampai terbengkalai semuanya. Harus diurus dengan baik dan benar biar hasilnya juga baik dan benar. Oke, selanjutnya untuk unsur pengendalian intern dalam akuntansi penggajian adalah sebagai berikut, sebagaimana diungkapkan oleh Mulyadi pada tahun 2001. Yang pertama adalah organisasi namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga,
juga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Jadi harus berdasarkan keputusan Direktur Keuangan lah. Namanya sudah jadi Direktur Keuangan, masa dia nggak diberitahu apa-apa tentang gaji karyawan gitu kan. Oke, selanjutnya setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan pada surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Jadi kayak harus jelas gitu loh gajinya kenapa dipotong, misal karena utang atau karena mecahin barang di kantor dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kartu jam hadir harus diotorisasi juga oleh fungsi pencatat waktu. Harus dicek dengan teliti gitu ya. Selanjutnya perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Jangan asal suruh lembur aja. Nanti kalau nggak diotorisasi oleh kepala departemen, nggak keluar pula kan tambahan gaji lemburnya misalnya. Jadi kecewa gitu karyawannya. Dan semuanya itu kan ada yang mengatur kayak ketua atau kepala atau direktur utama dan sebagainya, itu kan harus tahu juga bagaimana perusahaannya berjalan, jangan asal diatur aja gitu loh. Selanjutnya daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan terakhir bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi juga oleh fungsi akuntansi. Oke, untuk unsur pengendalian kedua itu adalah prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan merupakan perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan dan rekonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan diperoleh dari masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadikan kewajiban setiap karyawan. Selanjutnya ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam karyawan, diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Oke, jadi fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung dalam kartu harta pokok pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Oke, yang terakhir untuk unsur pengendalian internal itu adalah praktek yang sehat. Jadi kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Jadi kayak lihat kerjanya berapa jam gitu loh, harus sesuai nanti jam orangnya kerja 6 jam terbaca pula cuma 3 jam, kan kurang benar juga kan itu kan. Selanjutnya pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Nah ini penting banget nih, banyak kejadian gak ada diawasi gitu, cuma taruh mesin apa tuh namanya, kartu, yang cok kartu itu. Misalnya ada yang mau pergi sarapan dulu atau pergi jogging ke taman, jalan-jalan santai dulu kan, dia telepon teman-temannya, halo tolong cokkan dulu lah kartuku, nanti aku agak telat masuknya. Nah nggak bener itu, dia santai-santai jogging-jogging di taman kan sampai agak telat baru masuk, tapi gajinya tetap gitu aja nggak dipotong. Itu kan agak kurang adil rasanya ya. Kecuali kalau dia ada izin untuk kepentingan mendesak, itu ya agak lain sih ceritanya. Selanjutnya pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Harus diverifikasi baik dan benar dulu biar pembayarannya pas. Oke, selanjutnya lagi perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan, dan yang terakhir catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Oke, jadi segitu dulu penjelasan saya untuk topik ke-11 ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.